Selamat datang kembali di sesi kajian mendalam kita. Hari ini kita punya materi yang seru banget nih. Kita ambil dari buku Storyworthy karya Matthew Dix. Buku ini wah isinya daging semua buat siapa aja yang pengen jago cerita. Nggak cuma di panggung, tapi ya obrolan sehari-hari juga. Betul, penting banget itu. Fokus kita kali ini, bab 19. Judulnya aja udah bikin penasaran. Dua cara menceritakan kisah pahlawan. Terus ada tambahannya. Atau cara menghindari terdengar seperti bajingan. Belak-belakan banget ya judulnya. Tapi langsung kena ke masalah yang sering kita hadapi kan. Gimana sih caranya cerita soal pencapaian kita tanpa bikin orang, ya gitu deh malas dengerinnya. Keluarga, tapi ya itu, ada garis tipis banget antara kita berbagi sama ya jadi terdengar kayak nyebelin gitu. Nah, itu dia misinya kali ini. Kita mau bongkar strategi dari Matthew Dix. Gimana caranya nyeritain momen-momen heroik kita, momen sukses gitu. Tapi dengan cara yang malah bikin orang nyambung, bukan malah bikin jarak. Oke deh, yuk kita mulai bedah bareng-bareng. Siap? Jadi masalah dasarnya nih seperti yang Dix bilang, simple tapi ngena banget. Nggak ada yang suka sama tukang pamer. Kita semua pasti pernah ngerasain kan, dengar orang cerita banggain diri terus-terusan itu rasanya gimana ya? Agak capek, mungkin kesel dikit juga. Kenapa ya bisa gitu? Iya, Dix ngebahas ini lumayan dalam. Ini bukan cuma soal etika atau sopan santun aja loh. Ada sesuatu yang, mendasar tentang cara otak kita merespon cerita. Dia ngutip Mark Twain juga, yang bilang kira-kira nih ya, suara berisik itu nggak buktiin apa-apa. Seringnya ayam yang baru netes satu telur aja kokoknya kayak abis nilurin asteroid. Maksudnya, pamer berlebihan itu seringkali malah terasa hampa gitu. Ada semacam kearifan universal lah yang menghargai kerendahan hati. Orang lebih respek kalau pencapaian itu dibagikan dengan, ya cara yang nggak terlalu nonjolin diri. Si penting, contohnya wawancara kerja tadi. Kita kan dituntut buat jual diri. Harus nunjukin kita bisa apa, udah capai apa aja, atau pas nulis aplikasi beasiswa itu. Harus bikin panitia yakin kita paling oke. Bahkan ketemu calon mertua aja kan pengen kasih kesan pertama yang bagus. Jadi gimana dong caranya kita menyeimbangkan kebutuhan buat bersinar ini tanpa jatuh ke jebakan sombong yang Dex maksud? Nah, itu dia tantangannya. Menurut Dix nih, kalau dilihat dari struktur cerita, cerita sukses itu sebenarnya lebih susah diceritain biar menarik dibanding cerita gagal. Aneh ya kedengerannya. Tapi coba deh pikirin. Kita sering lebih tertarik dengerin kisah atlet yang gagal di detik terakhir kan? Atau pengusaha yang bangkrut dulu, terus baru bangkit lagi. Kenapa? Karena kegagalan itu ada dramanya, ada tegangnya, muncul pertanyaan, terus gimana? Dia ngapain habis itu? Kegagalan itu bikin penasaran, bikin empati muncul. Dix punya analogi bagus banget buat ini. Dia nyebutnya lalat dalam sup. Coba bayangin, Anda dikasih semangkok sup, enak banget. Angetnya pas, wah sempurna deh. Paling Anda bilang apa? Enak supnya. Udah, ceritanya selesai di situ. Ya, gitu doang. Nah, tapi gimana kalau pas Anda lihat, ada lalat mati ngambang di sup itu? Nah, itu baru jadi cerita kan? Orang pasti langsung, hah? Serius? Terus kamu gimana? Panggil manajernya? Diganti nggak? Gratis dong supnya. Banyak pertanyaannya. Persis. Analogi lalat dalam sup itu cerdas banget nunjukin kecenderungan kita tertarik sama masalah, sama konflik, sama yang nggak sempurna, si lalat itu. Berita jelek, hambatan, kesalahan, itu mancing cerita dan diskusi. Sebaliknya, sukses yang mulus, sup yang sempurna tadi, seringnya ya gitu, datar aja. Nggak ada konfliknya, nggak ada pertanyaan lanjutan yang bikin penasaran. Makanya, nyeritain sukses tanpa jadi ngebosenin atau sombong itu jadi kayak seni tersendiri. Oke. Menarik banget pemikiran kalau sukses itu secara cerita justru kurang jual dibanding gagal. Jadi, kalau kita emang harus nih cerita sukses, gimana dong caranya menurut Dixiera? Dia ngasih dua strategi utama kan? Ya, ada dua pendekatan konkret yang dia tawarin. Yang pertama, dia sebutnya malign yourself, jelek-jelekan diri Anda sendiri. Ini bukan berarti kita menghina diri ya, tapi lebih ke berani nunjukin sisi lemah kita, keraguan kita, kesalahan, atau ya ketidaksempurnaan kita pas cerita sukses itu. Ngaku aja kita nggak sempurna gitu. Oke, strategi pertama tunjukin sisi manusiawi kita yang rapuh. Terus yang kedua? Strategi kedua adalah marginalize your accomplishment. Ini bisa macam-macam artinya.
Bisa dengan ngurangin fokus ke betapa hebatnya hasil akhirnya, atau ngakuin peran keberuntungan, atau faktor luar lainnya, atau, ini penting banget menurut Dex, kita aktif bagi-bagi pujian. Ngakuin kontribusi orang lain yang ikut andil dalam sukses kita. Jangan ambil panggungnya sendirian lah. Oh, jadi intinya jangan tampil kayak pahlawan super yang sendirian ngalahin semua tanpa cacat celak, tapi lebih kayak manusia biasa aja yang ya emang sih capek sesuatu yang keren, tapi tetap punya kelemahan atau ngakuin kalau itu hasil bareng-bareng atau malah ada hokinya dikit, gitu ya. Tepat sekali. Dan ada alasan psikologisnya kenapa ini manjur loh. Dex jelasin juga. Salah satunya itu karena kita semua secara universal suka sama cerita underdog. Tahu kan? Cerita tentang pihak yang nggak diunggulkan, yang diremehin, tapi ternyata bisa menang lawan rindangan berat. Kemenangan yang susah payah gitu, rasanya lebih memuaskan, lebih inspiratif buat yang denger. Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir banyak banget contohnya di film, di cerita-cerita. Dix nyebutin beberapa tuh. Kayak Bruce Willis di Die Hard, dia kan cuma polisi biasa, nggak pakai sepatu lagi, ngelawan teroris bersenjata lengkap. Betul. Atau aliansi pemberontak di Star Wars. Kapal mereka kecil-kecil gitu, ngelawan Death Star segede gaban. Jack di Titanic juga, kan? Cowok miskin dari kelas bawah yang bisa dapetin hati cewek bangsawan. Nah, daftarnya panjang banget. Rudy, pemain football yang badannya nggak ideal tapi semangatnya baja. Revenge of the Nerds, anak-anak kutu buku ngelawan senior populer. Rocky, jelas banget itu. Petinju nggak dikenal dapat kesempatan lawan juara dunia. Hoosiers, tim basket sekolah kecil nantang tim kuat. Semua cerita ini berhasil karena tokoh utamanya mulai dari posisi yang nggak enak. Nah, dengan kita secara sadar nempatin diri kita, ya setidaknya sebagian lah sebagai underdog di cerita sukses kita, entah dengan ngakuin pernah ragu, pernah salah, atau tantangannya gede banget, itu otomatis bikin pendengar jadi simpati dan dukung kita. Mereka jadi kayak ikut ngerasain perjuangan kita gitu. Selain soal underdog tadi, ada faktor lain juga ya, soal keterhubungan, relatability istilahnya. Kalau cerita kita cuma fokus kehebatannya kita, sempurnanya kita, menangnya kita, ya orang lain susah nyambungnya secara emosi. Kita kan manusia, ya tahulah rasanya ragu, gagal, nggak mampu, bikin kesalahan konyol. Justru itu, dengan berani nunjukin sedikit kekurangan itu atau ngerendahin dikit pencapaian kita, misalnya ngomong, wah hoki banget saya waktu itu, atau nggak mungkin bisa kalau nggak dibantu si A sama si B, itu bikin kita kelihatan lebih manusiawi, lebih membumi. Pendengar jadi bisa lihat diri mereka di cerita kita. Nah, disitulah koneksi emosi yang tulus itu muncul. Dan koneksi ini, kata Dex, jauh lebih berharga daripada sekedar bikin orang kagum, tapi jadi ngerasa jauh atau malah minder. Dan suksesnya Dex di cerita ini bukan kaleng-kaleng. Lewat kesamaan minat yang nggak disangka-sangka soal grup komedi Monty Python, Dex berhasil bikin Lisa terbuka. Mulai berani ngomong, interaksi, nunjukin potensinya. Efeknya gede banget sampai orang tua Lisa bilang ke Dex kalau dia udah menyelamatkan hidup anak mereka. Ini kan jelas pencapaian yang gampang banget diceritain dengan nada heroik ya. Nah, disinilah strateginya Dix dipakai. Gimana dia cerita momen sekeren ini tanpa jadi sombong. Pertama, dia menjelek-jelekan diri sendiri. Dia nggak mulai cerita dengan, oh saya guru hebat yang ngerti murid. Enggak. Malah dia buka cerita dengan ngakuin insiden memalukan di hari pertama sekolah tahun lain. Di mana dia nggak sengaja lempar sepatunya sendiri, kena kepala murid. Ini langsung bikin gambaran guru yang agak ceroboh, kikuk, jauh dari sempurna. Pembukaan yang efektif banget itu, buat ngeruntuhin kesan guru super. Terus strategi kedua, dia mengesampingkan pencapaiannya. Dia bilang terang-terangan kalau suksesnya sama Lisa itu sebagian besar karena hoki, kebetulan aja mereka sama-sama suka Monty Python. Yang lebih penting lagi, dia bingkai sukses sama Lisa ini bukan sebagai bukti kehebatannya terus-menerus, tapi sebagai satu titik terang di antara lautan perjuangan dan kegagalan dia sebagai guru yang nggak kehitung. Dia nekenin, sebelum Lisa, banyak murid lain yang nggak berhasil dia bantu, yang dia gagal jangkau. Oh, jadi pesannya bukan, lihat nih, gue guru keren, tapi lebih ke, di tengah semua kekacauan, kesalahan, dan kegagalan gue ngajar, ada satu momen kebetulan indah ini, di mana entah gimana, gue berhasil bikin perbedaan kecil buat satu murid. Cara ngebungkusnya gini bikin jadi relatable banget, rendah hati, dan malah bikin dampak emosional suksesnya itu lebih kuat. Pendengar jadi ikut ngerasain lega dan senengnya Dix, bukan malah ngerasa kalah sama hebatnya dia.
Contoh lain yang dibahas Dix itu situasinya lebih ekstrim. Misal ada orang, kita sebut aja Tim Warren, berhasil naik Gunung Everest. Ini kan pencapaian luar biasa ya, puncak prestasi fisik dan mental. Gimana coba cerita pengalaman kayak gini tanpa kedengaran kayak lagi nyombongin udah naklukin gunung tertinggi di dunia? Wah iya ya, itu tantangan unik sih, soalnya kayak kata Dix, nggak mungkin kan ceritanya berhenti di base camp. Alur alami naik gunung ya sampai puncak. Jadi gimana strateginya bisa dipakai di sini yang pencapaiannya gede banget dan nggak bisa dihindari? Dix ngasih beberapa kemungkinan. Pertama, si tim ini bisa pakai strategi menjelek-jelekan diri dengan cara, misalnya, nyorot kegagalan atau kesulitan sebelumnya. Mungkin ini bukan pertama kalinya dia coba naik Everest. Mungkin pernah gagal total sebelumnya. Ngakuin kegagalan dulu itu bikin suksesnya sekarang jadi terasa lebih mahal dan pantas didapatin. Atau mungkin dia cerita momen-momen pas dia ragu banget, takut, atau bikin kesalahan teknis yang hampir bahaya pas naik. Kedua, dia bisa banget mengesampingkan pencapaian individunya dengan bagi-bagi kredit seluas-luasnya. Naik gunung setinggi Everest itu hampir selalu usaha tim yang rumit. Ngakuin peran penting Sherpa, teman setim, tim pendukung di bawah, bahkan mungkin cuaca yang lagi baik hati, itu bakal ngurangin fokus ke hebatnya si tim doang. Sekaligus nunjukin kerendahan hati dan penghargaan buat kerjasama tim. Baiknya jangan cuma fokus ke hasil fisiknya sampai puncak. Makna sebenarnya yang bikin cerita lebih nyambung dan relatable, itu seringnya ada di transformasi internal si pencerita. Nah, itu poin krusial banget. Mungkin cerita intinya bukan soal nancepin bendera di puncak, tapi soal gimana pengalaman itu ngubah si tim sebagai orang. Mungkin ceritanya soal gimana dia belajar percaya sama orang lain di situasi hidup mati. Atau gimana dia akhirnya bisa nerima kegagalan masa lalunya. Atau nemuin ketenangan di tengah badai. Atau ngalahin rasa takut ketinggiannya yang parah banget. Kalau ceritanya dibingkai soal pertumbuhan diri, pelajaran hidup, penemuan makna kayak gini, naik Everest itu jadi metafora yang kuat. Pendengar bisa nyambung, karena kita semua kan punya gunung Everest masing-masing dalam hidup. Tantangan gede, fisik atau emosi, yang perlu kita hadapi biar bisa tumbuh. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih, bukan cuma gue berhasil, tapi lebih ke ini loh yang gue pelajarin selama prosesnya. Ini pertanyaan bagus buat kita semua renungin. Gimana Anda bisa ngebungkus ulang cerita sukses Anda? Jangan cuma fokus ke pialanya, jabatannya, hasil akhirnya, tapi mungkin ke perjuangannya, pelajarannya, atau hubungan yang kebangun selama di jalan itu. Ini bisa jadi kunci biar cerita Anda nggak cuma keren, tapi juga nyentuh hati. Penting banget. Soalnya Dix nggak bosen-bosen ngingetin kita. Garis antara jadi pahlawan di cerita sendiri sama jadi orang nyebelin itu tipis banget. Perlu sadar banget dan hati-hati milih fokus ceritanya. Kadang, terlalu fokus ke aku dan pencapaianku itu bisa tanpa sadar bikin kita kelewatan garis itu. Tonyer justru dengan berani nunjukin sedikit luka perjuangan, ragu, salah kecil, atau momen pas hampir nyerah, cerita kita jadi lebih kaya, lebih menarik. Dan bikin kita sebagai pencerita jadi lebih disukai dan dipercaya. Ironis ya, kerentanan malah bisa jadi kekuatan terbesar pas cerita sukses. Oke, jadi mari kita rangkum ya. Pas Anda lagi di situasi perlu atau pengen cerita soal sebuah kesuksesan, ingat 2 strategi kunci dari Matthew Dix ini. Pertama, jangan takut tunjukin sisi manusiawi Anda. Sedikit menjelek-jelekan diri atau ngakuin ketidaksempurnaan itu bisa efektif banget. Kedua, kesampingkan atau kecilkan sedikit pencapaian itu. Entah dengan ngakuin peran hoki, faktor luar, atau yang paling mantap, dengan tulus bagi sorotan dan pujian ke orang lain yang ikut andil. Dengar, bikin mereka nyambung sama kita sebagai sesama manusia yang juga berjuang, kadang gagal, dan sesekali ya untungnya dan dibantu orang lain berhasil capai sesuatu. Ingat, seringnya justru cerita soal perjuangan, soal lalat dalam sup tadi, yang lebih nempel dan mancing obrolan daripada cerita sukses mulus tanpa celah. Dan perlu digarisbawahi lagi nih, kegagalan atau kesulitan itu sendiri seringkali jadi bahan bakar cerita yang lebih kaya. Gagal itu bikin orang nanya, nunjukin sisi rapuh, dan nyiratin ada pertumbuhan atau perubahan. Sementara sukses murni, kalau diceritain tanpa nuansa perjuangan, kadang rasanya kayak titik akhir aja gitu, bukan awal dari koneksi atau dialog yang berarti. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda bawa pulang dari kajian kita kali ini, coba deh iseng-iseng mainin di pikiran Anda. Pikirin satu pencapaian atau kesuksesan Anda yang bener-bener Anda banggain. Udah? Sekarang bayangin Anda harus ceritain itu ke orang lain, tapi pakai strategi Dix.
Gimana kalau Anda pilih fokusnya bukan ke hasil akhir, tapi ke satu momen pas Anda ragu banget sampai hampir nyerah? Atau ke bantuan penting dari seseorang yang mungkin biasanya nggak Anda sebut? Atau ke satu kesalahan konyol yang Anda bikin pas lagi prosesnya? Kira-kira ngebungkus ulang ceritanya kayak gitu dengan sengaja masukin elemen kelemahan atau bagi panggung justru bisa bikin cerita itu kerasa lebih kuat, lebih otentik, dan lebih berkesan nggak buat pendengar Anda? Atau coba pikirin dari sisi sebaliknya. Coba ingat-ingat lagi deh, kapan terakhir kali Anda dengar orang cerita suksesnya, terus bukannya Anda jadi agak iri, atau bosen, atau minder, Anda malah jadi ngerasa anget, nyambung, dan terinspirasi. Coba analisa deh, apa sih yang beda dari cara dia cerita? Kemungkinan besar, sadar atau enggak, dia udah nerapin prinsip-prinsip yang barusan kita bedahi nih, nunjukin sisi manusianya, dan nggak ngambil semua kredit buat diri sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak kajian mendalam kita kali ini, ngebongkar bab 19 dari Storyworthy karya Matthew Dicks soal seni cerita sukses tanpa jadi nyebelin. Semoga ada beberapa aha moment yang bisa Anda petik ya, dan mungkin bisa dicoba diterapin pas Anda cerita nanti. Sampai jumpa di sesi berikutnya.